Sumatera Selatan memiliki berbagai macam budaya serta bahasa dengan 13 kabupaten yang ada di dalamnya. Terlebih dengan nuansa alam yang indah, membuat setiap orang yang singgah ingin kembali lagi ke sana. Salah satunya adalah Kabupaten Penungkal Aba Pematang Ilir atau yang lebih dikenal dengan Pali. Kabupaten Pali merupakan wilayah yang terbuat dari pemekaran Kabupaten Muara Enim pada tahun 2013. Sebuah kabupaten yang memiliki nama terpanjang kedua di Indonesia, Pali memiliki 5 kecamatan dan 6 kelurahan, serta 65 desa yang mencakup di dalamnya. Salah satu desanya ialah Desa Betung Barat. Keindahan alam yang tak bisa kita dapatkan di kota terbalaskan di desa ini. Udara sejuk, air yang jernih, serta jalan pedesaan menambah kesan romantis yang tergambar di desa ini. Didukung dengan lahan pertanian yang luas, membuat mayoritas masyarakat Kabupaten Pali memilih bertani sebagai mata pencaharian mereka. Terbukti dengan hasil pertanian yang melimpah seperti kelapa sawit, karet, semangka, dan padi. Juga disokong dengan peternakan dan perikanan yang juga ada di Desa Betung Barat. Salah satu desa penghasil pangan di Kabupaten Pali ini yang memiliki lahan seluas 42 hektar dengan aneka macam hasil pertanian. Pengayoman yang kuat dilakukan oleh pemerintah Desa Betung Barat agar masyarakatnya dapat bersama-sama dalam mengelola lahan pertanian di Desa Betung Barat. Kepala Desa Betung Barat, awal mulanya mereka ini start dia mau jabat Kepala Desa Betung Barat, mereka ini punya ide karena di lahan tidur sebelumnya. Lahan tidur ini sangat luas. Kepala Desa juga berpikiran lahan yang luas ini bisa dijadikan lahan untuk pertanian. Saat saya menjabat selaku kepala desa, maka saya berinisiatif untuk menjadikan lahan desa ini menjadi lahan yang terpadu. Istilah terpadu itu seperti ini. Jadi lahan itu kita buat sebagai lahan transmigrasi lokal yang perannya itu dari masyarakat kita sendiri, kemudian pusat ketahanan pangan dan juga sentral ketahanan pangan. Jadi 3 hal itu yang menjadi dasar kita untuk menjadikan lahan ini sebagai lahan yang dikelola oleh desa atau tanah bengkok ini. Untuk masyarakat jelas diuntungkan. Sebelumnya kan lahan ini lahan tidur, kemudian rawa-rawa ini tidak bisa dipergunakan untuk masyarakat karena semuanya air gitu. Jadi semenjak dibuat kanal ini, sebagian tanah yang di pinggiran kebun masyarakat itu jadi tanah darat, sehingga mereka ini diuntungkan. Pembukaan lahan ini, partisipasi masyarakat itu sangat baik, mereka juga mendukung. Juga untuk dikumpulkan di kantor kepala desa, mereka juga antusias. Jadi masyarakat itu sangat mendukung. Jadi untuk pendanaan pembukaan lahan ini, yang pertama kita proses pengajuan pembuatan
kanal di sisi kiri dan sisi kanan ini melalui dana APBD Kabupaten Pali tahun 2022. Setelah proses itu sudah berjalan dan lanjutkan untuk dibuka melalui dana desa. Di dalam proses itu tentu kita mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama, kita ajukan lahan ini untuk dimiliki oleh utuh dari desa, dan kebetulan kita melakukan musyawarah dengan masyarakat yang ada di sekitar lahan ini untuk menyatukan persepsi agar jangan sampai lahan ini menjadi sengketa di masyarakat kita. Dan kebetulan ya mereka menyetujui apa yang menjadi proses rapat ataupun musyawarah tersebut oleh masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian di tahun 2024 ini, lahan ini kebetulan ada program PTSL, sehingga lahan ini bisa kita proses secara administrasi, secara hukum. Kebetulan di dalam proses itu tentu lahan ini sudah ada daftar aset. Jadi ini didaftarkan di aplikasi aset desa, sehingga nomor register inilah yang bisa diajukan sebagai dasar untuk membuat sertifikat. Jadi akhirnya kan lahan ini secara hukum sudah aman dari pihak manapun, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengklaim bahwa lahan ini menjadi lahan bermasalah di masyarakat. Itu dasarnya seperti itu. Tahun 2023 kita buka yang pertama ini dari 42 hektar yang menjadi fokus kita di desa. Baru dibuka 10 hektar untuk ketahanan pangan. Sebelumnya kita kan ada tanam semangka dulu, tanam sayur-sayuran. Ini kan di situ setelah itu kepala desa juga mau coba-coba untuk penanaman padi. Kemarin kan penanaman padinya itu lebih kurang 3 hektar yang sudah tanam padi. Jadi di sini juga menurut progres kepala desa akan diadakan di lahan ini untuk dibikin semacam agrowisata lah. Jadi wisata langsung nanti bila tanam tumbuhnya sudah berhasil, termasuk buah-buahannya sudah ada di sini. Tapi untuk sekarang ini kan belum nampak ini. Jadi untuk itu tanamannya sudah ada semua sih. Kita kelola di tahun 2023 ini untuk ketahanan pangan dan agrowisata. Nah, kebetulan ini sudah terbuka lebih kurang 10 hektar. Jadi mulai dari yang kita siapkan untuk transmigrasi lokal untuk pemukiman warga yang mengelola lahan sawit nanti di arah sisa dari lahan ini. Kemudian di tengah-tengah ini kita buat kolam keramba, dan juga di sebelah kanan itu kita buat buah-buahan ya, kebun buah-buahan. Jadi dasarnya untuk wisata agrowisata tersebut. Nah, dan kemudian di bagian depan itu kita siapkan lahan sekitar 1 hektar lebih lah untuk parkir, dan juga mungkin kita gunakan untuk lahan tempat-tempat umum seperti adanya pertemuan dan segala macam, itu kita buatkan di bagian depan itu. Nah, artinya kan di dalam proses ini memang banyak pihak-pihak yang perlu kita libatkan, dan alhamdulillah di 2024 ini kita support lagi melalui dana desa untuk pembukaan yang 32 hektarnya lagi, yang insya Allah akan kita buka lahan sawit ya, dengan tujuan sinkronisasi dengan transmigrasi lokal tadi. Jadi transmigrasi itulah yang mengelola lahan sawit yang sudah kita siapkan seluas 32 hektar itu. Namun tahap berikutnya kita masih mencari sumber untuk pengadaan bibit sawit ini, karena kita sudah mengajukan ke pihak kementerian, termasuk di dinas
kabupaten, provinsi untuk dibantu baik dari agrowisatanya maupun untuk perkebunan sawit tersebut. Dan insya Allah nanti proses yang berlanjut akan kita sondingkan dengan BUMDes untuk mengelola lahan sawit tersebut melalui kelompok unit BUMDes tersebut. Mungkin itu seperti itu. Dengan dukungan masyarakat yang kuat, komoditas atau hasil pangan yang konsisten, serta dapat mencukupi seluruh lapisan masyarakat, merupakan faktor penunjang kesejahteraan di Desa Batung Barat. Namun, kekurangan sumber air atau irigasi terhadap lahan pertanian merupakan momok yang menyeramkan bagi para petani yang ada di desa ini. Terbukti kurangnya pengairan yang memadai memaksa para petani desa memakai sistem tada hujan yang cukup beresiko akan kegagalan panen yang melanda Desa Batung Barat. Sementara waktu ketahanan pangan kita menggunakan sistem tada hujan. Untuk jangka panjangnya kita sudah kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait untuk diadakannya irigasi dalam arti kata pengaturan air, karena di sini kan mau dibuka cetak sawah, otomatis di sini kan airnya ini mau diatur gitu. Karena kita ini lahannya lahan rawa, ya artinya ada peluang untuk menjadikan lahan ini menjadi persawahan sebagian. Kita lihat di sini kan sudah kita buka, yang sebelah kiri kita ini sudah kita buka lebih kurang 1 hektar untuk persawahan. Memang dalam posisi yang kering, namun kita akan mengalirkan dari sungai yang ada di hulu itu. Jadi posisi airnya kan lebih kurang 1,5 meter dari hulu itu, airnya terjun, artinya bisa kita masukkan ke lahan persawahan ini. Jadi dengan adanya sumber irigasi yang kita maksud dengan membuat pintu-pintu air yang bisa menampung air ini supaya bisa kita kelola, ya tentu kita butuh irigasi. Buktinya saat ini setelah kita lakukan pencucian kanal ini, air ini sudah lari ke kiri kanan, artinya di tengah-tengah ini tidak ada airnya. Artinya kita butuh pintu air untuk mengaliri sungai yang ada di tengah ini atau kanal yang kita buat yang di tengah ini, seperti itu. Untuk masyarakatnya dalam pembangunan di lokasi tanah desa ini, masyarakat juga berharap untuk keberhasilan pembangunan lahan ini, karena di sini juga ada hasilnya nanti untuk masyarakat juga, karena di sini kan sudah kemarin tuh kan masih ada pertanyaan sumbang dari masyarakat. Mereka ini khawatir kalaupun masyarakat lokasi ini dipergunakan untuk pribadi. Untuk saat ini sudah sah, sudah kita buatkan sertifikat untuk lahan desa ini. Jadi murni untuk desa. Besar asa dari masyarakat terhadap lahan pertanian sebagai bahan penghidupan serta mata pencaharian di Desa Batung Barat, Kabupaten Pali ini. Saat ini, support sangat diperlukan untuk pemerintahan Desa Batung Barat dalam pengembangan lanjutan kelestarian di daerah Batung Barat, Kabupaten Pali, agar bisa membuat taraf hidup masyarakat di desa ini bisa lebih baik lagi.